Okay, hello, my dear student. I'm so glad because we can discuss or I can deliver this materi via this video. Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat untuk kalian yang sekarang sudah berada di kelas 11. Semoga dengan bertambahnya level kelas kalian membuat kalian lebih semangat untuk terus belajar. Nah, tadi pastinya kalian sudah membaca potongan sebuah pernyataan atau sebuah pertanyaan. Sebuah pernyataan dan sebuah pertanyaan. Bagaimana sih pendapat kalian tentang sistem belajar yang dilakukan secara online? Nah, di video kali ini misalkan membantu kalian, kita saling sama-sama belajar bagaimana caranya kita memberikan sebuah pendapat. Selain memberi, kita juga akan belajar bagaimana caranya kita menanyakan sebuah pendapat kepada orang lain, yang biasanya sering kita kenal dengan asking and giving opinion. Jadi, meminta dan memberi opini. Misharap kalian semua dalam keadaan sehat dan masih dalam keadaan semangat untuk belajar. Pada kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah memiliki opini pada sesuatu yang kita lihat, kita dengar maupun rasakan, entah opini itu mendukung atau bertentangan satu dengan yang lainnya. Opini merupakan sebuah teks atau dialog yang mengandung pendapat tentang suatu hal. Biasanya, opini satu sama lain itu berbeda atau bertentangan, tergantung pada sudut pandang mana kita memihak. Ketika kita memberikan atau mengekspresikan opini kita, penting sekali untuk memberikan alasannya, untuk mendukung pendapat kita itu. Kata kerja yang biasanya digunakan dalam opini adalah agree, yang mana di sini artinya adalah setuju, believe, percaya, reckon, memperhitungkan, doubt, meragukan, assume, berasumsi, don't agree, tidak setuju, think, rasa, atau pikirkan. Nah, biasanya ini adalah ungkapan-ungkapan dari kata kerja yang akan kita gunakan dalam asking and giving opinion. Let us start. Okay, expression to asking an opinion. Jadi di sini yang pertama adalah kita akan mempelajari apa saja ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk asking, meminta sebuah pendapat, asking an opinion. Apa saja sih ungkapan yang dapat kita gunakan untuk meminta pendapat kepada orang lain? Nah, di sini bisa kita gunakan adalah what do you think about? Atau what do you think of, yang artinya adalah apa yang kamu pikirkan tentang. Atau bisa juga kalian gunakan what is your opinion about, what is your opinion on, apa pendapatmu tentang, any comment about it,
Apakah ada pendapat atau komentar tentang itu? How about? Bagaimana dengan? Nah, ungkapan-ungkapan ini yang biasanya kita gunakan untuk asking an opinion atau untuk meminta sebuah pendapat. Nah, the example below is about how to express asking opinion. Check it out. Nah, di bawah ini ada 4 contoh bagaimana kita mengungkapkan atau menanyakan sebuah opini, sebuah pendapat. Nah, perhatikan contoh yang A, contoh yang pertama. What do you think about my cooking skill? Apa yang kamu pikirkan tentang kemampuan memasakku? Atau contoh yang kedua. What do you think about my bag? Apa yang kamu pikirkan tentang tasku? How about going to Bali for the next trip? Bagaimana kalau perjalanan berikutnya kita pergi ke Bali? Atau contoh yang berikutnya juga kalian bisa gunakan. Any comment about my dance? Apakah ada komen tentang tarianku? Bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti sampai di sini? This is very easy example. And then we usually using this on the conversation. When we want to asking about opinion. Ini adalah biasanya contoh-contoh ungkapan yang kita gunakan dalam sebuah percakapan kehidupan sehari-hari, bagaimana seseorang itu meminta pendapat. What do you think? How about? Any comment? Next, the second one is, dan yang kedua adalah expression to giving an opinion. Jika tadi adalah asking, menanyakan, nah sekarang yang kedua adalah expression to giving. Giving means is memberi. Giving adalah memberi. Biasanya ketika kita memberikan sebuah pendapat, kita biasanya menggunakan ungkapan-ungkapan di bawah ini. Contohnya, I think, saya pikir, in my opinion, menurut pendapat saya, I feel, saya rasa, in my view, menurut pandangan saya, in my personality, menurut saya pribadi. Nah, dari beberapa ungkapan ini adalah salah satu contoh ungkapan yang dapat kita gunakan untuk memberikan sebuah pendapat, untuk memberikan. Yang tadi adalah menanyakan, nah sekarang memberikan sebuah pendapat. I think, saya pikir mungkin lebih baik dan lebih sehat kita meminum susu daripada meminum kopi. Ya, alasannya karena kopi memang banyak mengandung kafein. Atau kita juga bisa gunakan contoh, misalnya I think you good or you will better if using a dress than t-shirt. Saya pikir kamu lebih cocok dan lebih baik menggunakan dress daripada menggunakan baju kaos. Nah, in my opinion, menurut pendapat saya. Oke, dan lain-lainnya itu. Nah, selain dari ini, mungkin kalian punya referensi lain atau punya contoh lain yang bisa kalian gunakan untuk memberikan pendapat. Kalian peroleh dari sumber yang lain, bisa juga kalian gunakan. Nah, ini hanya salah satu contoh dari giving an opinion. Now, let us learn how to make asking and giving opinion
informed conversation. Nah, sekarang coba bagaimana sih sebuah contoh asking and giving opinion tapi dalam bentuk sebuah percakapan. Nah, kita dengarkan, kita lihat, dan kita pelajari. Ini penggunaan dalam bentuk informal, artinya yang biasa kita gunakan ketika kita berinteraksi, baik itu dengan with your friends, with your family, dengan teman-temanmu, maupun dengan keluargamu di rumah. Jadi ini kalimat informal meminta dan memberi pendapat yang bisa kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, the conversation between Ki and A, percakapan antara Ki dan A. What do you think about my poem? Apa pendapatmu tentang puisiku? Dan di sini dia memberikan pendapatnya, giving. In my opinion, your poem is bad. Menurut pendapat saya, puisi kamu itu buruk. And the second example is, nah, contoh yang kedua, what is your opinion about my guitar? Apa pendapatmu tentang gitarku? I think it is pretty good. Saya pikir itu sangat bagus. Nah, ini respon positif yang diberikan. Nah, selain dari penggunaannya dalam bentuk informal, ternyata juga ada penggunaannya secara formal atau resmi. Biasanya expression dalam bentuk formal ini kita gunakan ketika kita berinteraksi, baik itu dengan guru, with your teacher, ataupun dengan orang yang lebih dituakan. This is the example. Would you give me your opinion banning cell phone in school? Bisakah Anda memberikan pendapat tentang pelarangan handphone di sekolah? Well, I think it is a good decision because sometimes a distraction in class. Saya pikir itu keputusan yang baik karena terkadang HP menjadi gangguan di kelas. Nah, coba perhatikan antara kedua contoh ini, informal dan formal. Di sini adalah perbedaannya pada kata atau pada ungkapan what do you think? Would you give me? What do you think? Artinya adalah ungkapan yang bisa kamu gunakan kepada teman-teman atau kepada keluargamu. Sedangkan would you give me? Would you give me? Ini adalah ungkapan yang lebih halus dan lebih sopan kepada orang yang lebih dituakan atau kepada gurumu. Nah, di sini responnya juga in my opinion, I think. Ini adalah respon atau giving untuk yang digunakan dalam percakapan antara kamu dan temanmu yang bisa kamu gunakan. Sedangkan well, I think it is a good decision. Ini biasanya lebih formal, lebih sopan yang dapat kita gunakan kepada orang yang lebih dituakan. Bagaimana? Apakah sudah bisa dipahami contoh dari asking and giving opinion? Contoh memberi dan meminta sebuah pendapat. Gampang kan? Bisa, saya yakin kalian pasti bisa untuk membuatnya dalam buku latihan nanti. Nah, dalam expression asking and giving opinion, dalam ungkapan ketika seseorang memberikan atau menanyakan sebuah pendapat, pasti tentunya
ada yang biasanya kita sebut dengan setuju dan tidak setuju. Nah, yang pertama adalah expression to agreeing with an opinion. Bagaimana sih caranya kalian memberikan persetujuan kepada pendapat yang orang lain tanyakan kepada kalian? Biasanya kita gunakan ungkapan-ungkapan di bawah ini. Of course, this is absolutely right. I agree with this opinion. I couldn't agree more. I agree with what you are saying. I agree. I never thought of that. Neither do I. That is a good point. I think so too. Jadi ini adalah ungkapan yang dapat kalian gunakan ketika kalian memberikan persetujuan atau setuju pada suatu pendapat yang ditanyakan kepada kalian. Of course, di sini artinya adalah ya, tentu. This is absolutely right. Ini benar, betul. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, nah, jika kita telah mempelajari bagaimana caranya kita memberikan persetujuan kepada suatu pendapat yang ditanyakan, kita selanjutnya akan mempelajari bagaimana caranya kita memberikan pendapat jika kita tidak menyetujui pendapat yang ditanyakan kepada kita. Nah, di bawah ini adalah ungkapan-ungkapan yang dapat kita gunakan, yaitu jangan lupa dan forget to put I'm sorry. Jangan lupa ketika kita tidak menyetujui suatu hal atau suatu pendapat, kita sampaikan permintaan maaf kita. I'm sorry. I don't agree with you. I'm not sure I agree with you. I don't agree with you. I'm afraid I have to disagree with you. I do not believe that. This is I mean. I disagree with you. I think you are wrong. That is not the same thing at all. It is not justified to say so. I'm not convinced that. I cannot say I agree with this, and here is why. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang biasa kita gunakan. I'm sorry, I don't agree with you. Saya minta maaf, saya tidak setuju dengan kamu. I'm sorry, I'm not agree with you. Saya minta maaf karena saya tidak setuju dengan kamu. I don't agree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. Dan lain-lainnya. Silakan nanti kalian pelajari lagi. Nah, sekarang di sini saya akan menunjukkan contoh bagaimana untuk membuat suatu persetujuan dan tidak setuju dalam sebuah statement atau pernyataan. Nah, di sini contoh yang pertama, kita lihat di sini ada statement dan ada kolom statement, kolom agree dan kolom disagree. Statement adalah sebuah pernyataan, agree adalah sebuah persetujuan, disagree adalah sebuah tidak setuju. Mari kita lihat contohnya. Children below 17 should be given right to drive a motorcycle. Siswa yang di bawah 17 tahun seharusnya sudah diberikan kepercayaan untuk dapat mengendarai sepeda motor. Pada kolom agree kita gunakan I agree with your opinion. Saya setuju dengan pendapatmu. Sedangkan pada kolom disagree, di sini jawabannya I don't agree with you. It is a forbidden to let children under 17 to drive a motorcycle. Saya tidak setuju dengan kamu karena anak yang berada di bawah usia 17 tahun sangat berbahaya ketika mengendarai sepeda motor. Nah, di sini ada beberapa statement. Silahkan nanti kalian pelajari lagi. Bisa kalian sharing bersama teman-teman kalian dan bisa kalian diskusikan bersama keluarga kalian dari contoh-contoh statement tersebut. Does it make sense? Nah, gimana? Sudah paham kan?
Mulai dari bagaimana caranya menanyakan sebuah pendapat, memberi sebuah pendapat, menggunakannya dalam sebuah conversation, dalam sebuah percakapan. Gampang kan? Oke, saya harap dari video ini dapat membantu kalian untuk belajar di rumah dan dapat memahami materi bagaimana caranya kita meminta dan memberi sebuah pendapat. Oke. Nah, di sini saya rasa kalian sudah paham